Bang. Gimana? Ya, selamat datang lagi di channel kita. Nih, buat kalian yang mungkin ngikutin kita, sekarang kita ada di berbeda tempat ya, karena menyesuaikan narasumber kita. Kenalin, ini teman lama gue dari SMP, kita berteman. Dari kecil, SMP ya? SMP. Temen gue SMP. Dari segini lah gue. Sampai sekarang udah alhamdulillah lah dia punya rumah sendiri. Udah kontrak lagi gue sekarang ya. Mau nikah juga dalam waktu Udah mau terdekat. nikah. Buat yang mau ngelihat dia ini siapa, channelnya apa, bisa dicek Kak. Kenalin gue Wahyu, gue dari channel YouTube Wahyu Go. Di situ gue ngebahas konten-konten soal gadget kayak misalkan lu mau tema-tema, tampilan-tampilan HP lu pengen lebih menarik gitu ya, lu bisa kunjungi channel gue. Lebih cool. Itu lu bisa masuk ke channel gue di Wahyu Go. Lu cek aja nanti udah paling atas. Nanti ada di sini. Di deskripsi nanti lu tinggal buka aja dah ya. Nah, jadi konten kita kali ini kita membahas tentang susah senengnya selama nge-YouTube. Iya. Nah, ini kebetulan temen gue udah berapa tahun di YouTube. Jadi gue tuh dari tahun 2013 sebenarnya awalnya. 2013 gue bikin channel bikin email dulu, awalnya bikin email, terus gue nggak upload video karena tujuan gue bikin email dan YouTube itu waktu itu cuman buat nyimpen video. Jadi gue tuh kan sering nyimpen video di SD card. SD card gue kan merek Vigen tuh, sering rusak ya kan. 1 giga. Iya, 1 giga sering dicebur ke WC. Ya udah akhirnya gue gue simpan di YouTube aja biar nanti kan suatu hari pasti bakal awet gitu, nggak bakal rusak kalau gitu. Iya. Berarti prioritas video di Mundo itu cuma bokep aja ya? Kagak. Oke, itu banyak. Bikin channel YouTube sendiri tuh 2013 tadi kan udah ada akunnya, cuman baru monetize itu tahun 2016. Dan itu dulu nggak ada tuh yang namanya tuh lu mesti 1000 subscriber terus 4000 jam itu lu nggak ada. Nggak susah kayak kita Lu- sekarang ya. Iya, lu cuman punya 10 video kalau nggak salah dulu ya. Lu tau, gue lupa sih pastinya berapa, tapi jelas ketika lu punya channel YouTube terus lu mau upload video, entah itu video kucing lagi mandi atau kucing lagi di WC umum juga lu bisa dimonetize gitu, nggak masalah. Wow. Nah, kayak sekarang lu mesti bikin prank dulu, lu mesti bikin sensasi, lu bisa. Itu dia. Ada juga temen gue, lu jangan sembarangan bikin channel YouTube loh. Temen gue bikin udah 4000 jam, 1000 subscriber malah nggak di ACC. Kenapa? Kontennya gitu loh, ada yang bikin kontennya entah yang porno-porno, ya kan? Lu main TikTok nih, ceweknya main TikTok, main di GoLab, dijadiin konten, terus ada juga orang bunuh diri, sensasi di mana di Itu bukannya bisa direklam kayak gitu? nggak tahu sih gue. Dia kayak udah monetize, cuman pas dia mau ngajuin ulang tuh udah nggak bisa. Malah kan channelnya ada yang sampai di take down gitu. Nah, itu peraturan kayak gitu berlaku apa sebelum kita mendapatkan AdSense atau setelah mendapatkan AdSense? Kalau soal peraturan sih sebelum lu monetize dapat AdSense pun sebenarnya udah Ketat. udah berlaku peraturan kayak gitu untuk semua YouTube partner sih sebenarnya. Peraturan kayak gitu. Berarti nggak ngaruh tuh ya? Maksudnya kita mau main aman di awal, itu sebenarnya nggak berpengaruh banget. Kalau sekarang sih, kalau saran gue sih mending lu main aman karena nanti kan lu juga yang bakal nge-build community kan di situ. Nanti ketika lu dapat 1000 subscriber tuh YouTube tuh maksudnya kayak gitu mungkin ya, dia tuh pengen 1000 subscribernya itu yang bener-bener orang yang ngikutin channel itu, bukan subscribe cuma karena viral atau gitu kan. Gue pernah ada satu orang, dia subscriber gue juga, dia bikin channel YouTube, terus dia dulu aja bahas gadget, terus tiba-tiba viral kan, baru dimonetize tuh. Dan itu dimonetize-nya karena viral. Karena dia bahas Jokowi sama Kaisang gitu misalnya, zaman pilkada itu kan. Terus dimonetize dan akhirnya setelah udah nggak pilkada tuh udah hilang. Oh gitu? Iya, dia abis itu udah party. Wah, YouTuber bocah bikin konten. Kaget. Nah, banyak dah pokoknya. Ya ujung-ujungnya sekarang malah kalau dia upload video ya malah sepi sih. Soalnya kontennya dia malah Turun. iya, soalnya nggak konsisten sama yang awalnya. Dia sekarang udah berapa subs? 124 ya, 124 ribuan nggak salah ya.
124.000 ini moga-moga abis nonton kita nambah 39 ya. Amin. Amin. Iya dong, harus dong. Nambah 39. Tapi Bang, gue pengen nanya, apa sih tantangan terberat lo nih ketika lo menuju monetize itu? Dulu ya, Tantangan ya. Mencari jati diri sih kayaknya gue. jati diri. Ya mencari. Gue dulu tuh nggak tahu ini gue mau bikin channel apa sih. Karena gue monetize tuh, gue nge-YouTube tuh serius nge-YouTube itu karena kebetulan aja, karena hoki aja gue tiba-tiba gue buka HP terus gue buka AdSense iseng-iseng, tahu-tahu kok Anda mendapatkan $10, harap masukkan alamat Anda, kami akan mengirimkan PIN ke alamat Anda gitu kan. Gitu, udah. Berarti emang bukan buat serius ke YouTube ya? Awalnya gue nggak, gue cuma iseng-iseng aja. Makanya mungkin nggak merasakan tantangan gitu ya? Tantangan pasti sih, gue bingung sih dulu gue bisa apa sih, ibaratnya kan cuman gue tuh dulu video pertama kalau lu lihat nih di channel gue tuh masih ada video kayak gue tuh nge-record cara mempercepat internet itu dulu. Gitu. Iya, gue itu sesimpel itu, kayak gue lagi mandi di WC umum, tiba-tiba di WC lah gitu. Di WC, masih buat berak. Bukan pertama buka. Oh, Anda tuh pakai Kita disensor aja gitu. Kita belum ada sensor, kita belum ada monetis, jadi aman-aman. Tapi nanti kalau lu udah dimonetis terus tiba-tiba di YouTube gimana? Itu pertanyaan gue tadi. Oh gitu. Yang penting Nyambung ke nggak ada yang situ. report ya, nggak ada yang report. Gitu. Lanjut nih. Nah iya. Lanjut buat. Gue bikin apa sih, screen recorder gitu. HP gue Xiaomi waktu itu, gue cuma bikin pengalaman yang gue rasakan di HP itu, terus tiba-tiba gue main Mobile Legend, terus kok nge-lag mulu, teman-teman gue yang lain bagus kok gue jelek. Iya. Jadi gue cari tahu lah intinya, udah dapat solusinya, gue share di dalam bentuk sebuah video, screen recorder, terus gue ngomong sambil tiduran, audionya jelek juga. Pas gue upload video itu banyak yang bilang, Apa tai lu, anjing lu. lu bikin waktu gue terbuang banyak tuh, banyak nyumpahin gue lah. Sampai sekarang tuh lihat tuh itu isinya bulian semua, tapi berkat bulian Anda saya betul, bisa betul, ada di betul, sini betul. gitu. Makasih lah bagi saya. Berarti nggak selamanya tuh netizen itu buruk gitu. Iya. Enggak, memang gimana ya? Jadi orang ngebully kita biar kita tuh tambah ngaji. Betul. Justru coba ntar gue mau ngomong juga. Kalau lu nggak suka, ya nggak usah ditonton. Iya udah. Miskin dia kalau nggak jelek pun. Lu tonton. Justru menurut gue mesti ada dislike-nya sih. Kalau video nggak ada dislike tuh kayak apa ya? Nggak ada tantangan gitu. Iya, terus udah gitu kayak nggak naik. Gue pernah waktu itu gue punya satu video terus nggak ada dislike. Gue bingung. Ada yang komen gila 1000 view nggak ada yang dislike. Ya udah segitu-gitu aja, terus tiba-tiba ada yang dislike, banyak yang dislike, naik gitu. Naikinnya gimana nih Bang? Nggak tahu, gue juga bingung. Waduh. Mungkin interaksi kali ya. YouTube juga baca interaksi lo kali. Naiknya dalam hal AdSense atau dalam View-nya. View-nya. Trafficnya naik. Kalau lu nggak ada yang gue sih nggak tahu ini bener teori ini benar apa enggak, tapi yang gue rasa sih kayak gitu. Bikin Oh, konten harus ada jadi like sama dislike itu ngaruh ke traffic lo, yang komen juga. Jadi lu nggak usah peduliin lah. Itu kalau bisa lu balas-balasin aja gitu kalau udah selesai. Iya. Masalahnya biasanya yang komen-komen juga kayak apa, pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dibalas. Itu. Iya. Atau gue sering banget ngalamin kayak gitu tuh. Sampai sekarang pun gue masih ngalamin. Masih Bang. Video gue yang terbaru tuh yang bahas soal internet kan, provider Bayu. Itu gue udah jelasin di dalamnya itu, gue kayak ngasih tahu Bayu ini produknya Telkomsel, terus di situ speed unlimitednya berapa Mbps, terus nggak ada nggak ada FUP, terus gue udah detail banget tuh jelasin. Terus tiba-tiba masih ada yang nanya aja gitu kayak, Bang, Bayu ini unlimitednya kayak smartphone nggak ada FUP-nya nggak, terus speednya berapa gitu. Padahal gue udah jelasin di dalam Ya itu dia. Tapi berarti bagus dong. Iya, Bang. Naikin traffic lu juga kan. Tapi gue nggak tahu dia nonton apa kagak. Gue tahu aja dia cuman klik terus di pause sama dia gitu. Orang Indonesia tuh cuma Iya. lihat thumbnail ya. Iya. Malas. Udah. Iya. Tanpa lihat isinya. Biasanya kayak gitu tuh. Malah kadang di play terus dicepetin kan. Nah, Iya. nah dan gue mau ini gue waktu kan channel gue kan bahas tutorial kan. Gue kan ngasih kayak Android setup tutorial tuh kayak ada file APK yang harus di-download gitu kan. Nah, ketika bisa kayak tema-tema gitulah. Tema-tema gitu. Nah, gue bahas tema itu kan berarti kan ada harus di-download dong. Nah, sebenarnya gue bisa aja gitu kayak cuman nggak ngasih link downloadnya biar orang tuh
nonton sampai habis. Oke. Iya kan, biar nonton sampai habis. Ini temanya namanya apa, judulnya apa, biar orang penasaran lihat judul temanya di videonya aja. Tapi Iya. ternyata dengan cara kayak gitu orang malah ngeselin gitu, orang malah kesel gitu sama kita, kayak lu bikin video judulnya dong mana biar kita gampang gitu. Jadi yang awalnya gua malah pelit ngasih link download atau pelit ngasih judul biar orang nonton, yang tujuan awalnya memang sebenarnya biar orang itu nonton video sampai habis. Oke. Tapi tujuannya tapi malah setelah itu orang jadi males ikutin channel gua karena lu channel ini pelit lah, susah Cuma ngomong doang ya. cuma ngasih tema doang, aja, ya. ditulis kayak judulnya biar gue gampang, simpel. Ternyata itu dampaknya malah buruk. Justru yang bagus itu malah semakin lu memudahkan viewer lu, semakin lu memudahkan audiens lu buat tahu itu temanya apa, judulnya apa, seperti apa, link downloadnya seperti apa, di mana. Itu semakin lu memudahkan dia, malah traffic lu malah nanti penonton tuh bakal loyal gitu kalau gitu, jadi dapetnya juga bagus. Ini selama 3 bulan lo ini di YouTube ada keluh kesahnya nggak sih? Selain dari viewer yang meningkatkan traffic. Apa ya? Mungkin waktu kali ya. Gue jadi nggak pernah libur ya. Oh iya. Iya, jadi gue tuh kan kerja sampai Jumat. Sabtu itu gue kadang libur, kadang enggak, ada sip-sipan gitu. Kadang Sabtu siaran juga ya. Nah itu kadang gue malah Sabtu. Kalau lagi kebagian, kalau nggak ada kayak sponsor, nggak ada kayak endorsement gitu, gue masih bisa free lah gitu. Cuman kalau lagi ada sponsor, gue pulang kerja pun jam 9 malam sampai rumah, gue masih ngedit. Wow. Gue masih ngedit. Bener-bener sendiri bang ya? Bener, gue sampai mikirin gue mau nyewa hire editor apa gimana gitu. Tapi gue mikir, wah nanti gue susah juga gitu kan, gaji gue aja Belum besar. belum sebesar youtuber lain lah gitu. Gue masih buat ngerokok ngopi bisa lah. Gue ngerokok gitu, ngopi lah biasa aja. Ya buat makan gitu masih bisa. Yang paling susah lagi di YouTube tuh menurut gue kayak lu harus berpikir gitu. Ketika lu minggu ini mau bikin apa, nanti lu udah selesai ngedit itu lu harus pikir lagi what next gitu. Lu mau bikin apa selanjutnya. Iya. Itu yang kadang malah kita sulit ya. Betul, kita sebagai ibaratnya YouTuber awal lah ya. Pemula lah. Tuh itu yang paling sulit sebenarnya. Itu mikirin konten selanjutnya. Iya. Kita sampai mungkin ya adalah debat-debat sedikit itu wajar ya. Kadang ada. konten udah dapat, kita udah dapat orang, waktunya nggak ketemu. Nah, Itu jadi kendala juga kan, karena kan kita nggak kerja sendiri kan. Di samping kita timbuk juga sama Capek Japri, belum sama Narsum ya kan. betul. Sama halnya seperti hari ini nih. Kita ya kan? baru bisa ngetek bareng. ngetek bareng ini tanpa Tommy ya kan, tanpa Tommy. Buat yang belum tahu Tommy di mana, dia lagi enak-enak dia. Lagi di Anyer ya. Di inya. Kadang ketika lu udah punya konsep nih, lu udah mau tahu mau bikin apa, sudah punya waktu mau shoot hari itu, tiba-tiba lu tergoda gitu. Waktu lu teracuni oleh mobile game, terus lu oleh Instagram, itu lu bisa kehabisan waktu di situ, malah lu malas jatuhnya nanti. Betul. Buat teman-teman yang bingung, bang lu kenapa nggak collab sama YouTuber yang udah 2 juta subs? Temen gue dulu, kenapa nggak ngajak teman-teman dulu yang lebih dekat? Itu di samping ongkosnya murah kan. kita nggak modal juga. Itu kan memudahkan kita juga. Lo masa gaya-gayaan lah, ya. Tapi bang, gue dengar YouTube lu tuh pernah ke-hack ya bang? Ya, gue pernah waktu itu ke-hack 20 awal banjir. 2020 awal, kita antara bulan Februari awal atau Januari awal. Banjir. Itu kayak habis banjir itu kejadiannya emang itu global sih, satu Indonesia itu banyak banget YouTuber yang ke-hack. Oh iya. Luar negeri juga banyak. Dengan orang yang sama, dengan hacker yang sama. Metodenya sama. Jadi kayak Bitcoin, lo foto Bitcoin. Jadi itu kayak sebenarnya dia tuh pas udah nge-hack channel lu, dia tuh live streaming pakai channel lu, dia ngadain giveaway Bitcoin, nyuruh orang lain tuh ngirim Bitcoin ke dia, ntar dia ngebalikin lebih gede. Oh, penggandaan uang. Oke. Bisa kayak siapa? Lupa gue. Siapa sih namanya yang menggandakan uang? Lupa gue itu. Iya, kayak gitu. Pokoknya itulah, kayak dukun-dukun lah pokoknya. Dan udah gitu, dia tuh jahatnya dia gitu. Dia tuh make karakter orang lain di video itu. Jadi itu yang ada di video, misalkan orang Cina misalnya itu. Nah itu tuh bukan dia sebenarnya, hackernya. Oh. Jadi nyangkanya kita tuh, wah ini dia hackernya. Jin. Bukan. Jadi kayak dia tuh Kamuflase. video typing orang, diupload di situ. Orangnya mah
PT gede sebenarnya itu dia orang-orang beneran ada, dia tuh kayak orang itu nggak seperti itu, nggak pernah nge-hack gitu. Cuman dia menjelek-jelekan nama orang lain, itu dosanya double itu. Udah nipu orang, nipu, jual nama, kambing hitamkan orang. Itu kena reklamnya 2 kali dia. Itu hampir semua YouTube berarti di situ. Di waktu yang sama. Berapa minggu sih, jadi kayak minggu ini siapa, terus minggu ini lagi nanti siapa gitu. Dan sama persis gitu di live streaming di apa? Iya, live streaming dan semuanya Bitcoin. Lu kena hack itu gimana caranya? Jadi gua nih gila, gua tergiur sini gua dulu. Jadi gua tuh lagi edit video. Udah ceritain aja soal nafsu kita tertarik. Nah, gua ngedit video jam 6 setengah 7 lah, gua belum kelar. Terus tiba-tiba gua dapet email dari salah satu orang yang ngajak kerjasama. Akunnya dia ini antivirus, dan dia ngasih gua harganya tuh fantastik banget. Lu kalau dapat harga itu sih goal itu ya, lu bisa umroh sih sama keluarga lu sih. Dia nawarin berapa? Gua puluhan juta sih, hampir 50 kalau nggak salah sih. 50 juta. Itu kita bisa party ya? Buat satu video tuh kan? Iya, satu video. Kita bisa party. Gila, Wih, party coy. Gua langsung kalah cuy itu. Gua langsung bilang, Oke. nih, gua bilang oke. Ya udah, gua bilang mana filenya? Ya udah kirimin dong. Ada filenya namanya installer.exe sama PDF gitu kan. Nah, pas gua klik itu sebenarnya dari Windows 10-nya itu udah detect kayak misalnya, wah lu jangan nih, ini file berbahaya atau gimana. Tapi ternyata gue maksain karena gue tergiur sama udah akhirnya dia setelah diinstal, akhirnya kebaca lah semua data-data gue, password segala macem, akun gue dihack. Dan dihacknya itu pada besoknya. Besoknya baru kehack sama dia. Gue udah klaim ke orang YouTube, gue nyangkanya lu bukan hack, malah gue sangka tuh kayak gue tuh salah klik apa gitu kan. Nah ternyata kehack. Dan pinternya dia tuh ngelancarin aksinya tuh pas YouTube-nya tuh libur, kayak lagi hari Sabtu sama hari Minggu. Pas kantornya libur. Dia baru tuh live streaming. Wah. Itu kan lu selama lu di-hack itu akun lu nggak bisa di. Nggak bisa, itu akun gitu dia bener ganti thumbnail, ganti banner, sama ganti logo channelnya. Terus dia live streaming bener-bener totally 24 jam lebih tuh live streaming dengan orang yang sama. Dan gue yang herannya tuh pas di live streaming itu view-nya tuh 6 ribuan yang ada di page YouTube-nya, tapi di dalam gambar video sama men. Gue nggak tahu tuh gimana tuh ngakalinnya, sinkron antara view YouTube-nya sama yang ada di video, padahal itu video tapping. Gila nggak? Nggak ngerti gue. Dan habis itu Tara Art ke game kan, Tara Art ke hack juga dengan metode yang sama itu. Hampir sama. Gue nggak tahu sih dari merek apa, tapi yang jelas sih Bitcoin sama. Bitcoin juga. Tapi ya gimana itu akun bisa balik lagi? Ya gue kontak orang YouTube, terus itu sekitar semingguan mau nggak salah, banyak yang DM kan itu. Soalnya gue nggak mau bilang ke subscriber gue kalau gue kena hack. Gue bilangnya oke lah, it's fine lah. Gue bilang ini kalau dia nggak ngapa-ngapain di channel gue, nggak ngapus video gue, oke. Tapi ternyata jam 2 malam apa jam 5 subuh tuh ada yang DM gue banyak, bang channel lu kenapa kan. Sebagai subscribe gue juga sampai 2000 gitu kan. Iya, sampai 2000. Terus ya udah gue selidiki, akhirnya gue lapor ke YouTube. Jadi dibalikin itu kalau nggak salah hari Sabtu itu dia ngelancarin aksinya live streaming. Hari Seninnya baru balik, Senin siang. Termasuk cepet sih itu, gokil sih itu. Cuman dari Tara Arts pernah bilang dia tuh ke-hack, channelnya balik, cuman emailnya nggak bisa balik. Email nggak bisa balik? Iya, aneh gitu. Kenapa gitu? Gimana? Heran logikanya kan itu email punyanya Google. Iya. Dia punya kunci dong, harusnya tuh iya kuncinya dia, rumahnya dia, kenapa dia bisa balikin gitu. Gue nggak tahu kenapa tuh. Lu ada tuh kalau lu nonton videonya Tara Arts pasti dia pernah bilang kayak gitu. Sampai di lapor ke polisi kan kalau nggak salah. Lapor ke polisi, mau diproses jalur hukum. Tapi ya nggak tahu kelanjutannya gimana. Kalau diproses atau enggak sih. Susah sih kalau. Ngerugiin banget sih itu. Asli susah. Iya, itu ngerugiin banget sih. Nah, gila. Pelajaran sih, lu jangan tergiur sama. Iya. Karena dia metodenya cuma lu ngeklik email doang, lu buka attachment, bahkan kata si Tara Art juga dia cuman ngeklik doang, nggak ngebuka attachment, itu bisa nge-hack. Gua nggak tahu apa dia baca script di itu lo web lo. Canggih. Itu kayaknya ada sih aplikasinya. Ada ya? Ada kayaknya. Nah, Buat Anda nih gitu.
Gue kalau nih orang subs gue nggak mungkin 39 Oh iya, sekarang. iya. Anda udah kaya berarti. Dia jadi sembur malu. Enggak. Guys, gue juga mau bahas soal menarik sih. Ini kan ada banyak orang di luar sana yang pengen jadi YouTuber kan. Iya. Banyak banget. Betul. Nah, makanya Masuk kita nih bang ya, bernetas. Kita bukan mau jadi YouTuber pak, cari uang. Lagi cari uang. Enggak, kan ada banyak luar sana orang yang pengen terjun di dunia YouTube gitu. Walaupun sih ya, dari yang gue lihat juga kayaknya YouTube sekarang sama yang dulu kayaknya beda ya Pak. Nah, itu dibahas sama ini Skinny Indonesian Time. Iya. Ya udah beda. Dia tahun ini terakhir ya. Iya sih itu. Nah, Udah tahu lah pasti. Ya itulah. nah, ini buat nominal minimal bisa dicairin itu berapa sih di AdSense? 100 sih, $100. $100 ya? Minimal. Minimal Minimal $100. $100. Kalau di rupiahin itu Sama 4 kali kalau sekarang. Iya sekarang 1,4. dalam waktu sebulan itu. Kalau tergantung. Yang penting $100. Iya, mau lu nyampe nya 3 bulan berarti 3 bulan. Wow. Oke. Iya. Jadi Anda jangan tergiur uangnya dulu. Iya betul. Yang penting kita berkarya di sini. Nanti Anda nggak menikmati. Kayak gue tuh awal-awal bikin YouTube tuh gue juga kan sedih bingung kan. Gue mau bikin channel. Gue mau bikin konten apa sih sebenarnya? Dan karena gue orang yang suka ya kayak ngoprek-ngoprek HP, tapi bukan ngoprek HP yang ekstrim ya, menurut enggak sih. Kayak cuman tema-tema dan nge-share aplikasi bagus lah. Dan gue lihat karena kayaknya di Indonesia itu jarang banget orang-orang yang ngebahas tema itu dengan sedetail itu, dengan teknisnya yang sampai detail banget gitu. Jadi kalaupun ada memang mungkin tapi pakainya bahasa Inggris. Orang-orang pun kayak mau nonton novel launcher setup gitu. Novel launcher setup itu orang luar banyak yang bahas kayak Sam Backman, terus banyak lah Mr. Who's the Boss itu dia bahas juga. Tapi dia tuh pakai bahasa Inggris kan, orang males ya. Iya. Bahasa Inggris terus kadang-kadang orang nggak ngerti, ya udah apa sih gitu. Ya udah gue akhirnya karena nggak ada gue coba deh. Betul. Dan sampai sekarang. it works. It works. Ada berapa bang Terus- yang sama kayak kontennya lo di YouTube? Ini gue kayaknya ya Iya. setelah gue bikin kayak gitu banyak yang ngikutin. Gue nggak tahu sih. Gue kemarin gue pernah ngeklaim copyright juga di akun gue. Ternyata banyak yang re-upload video gue. Oh, Ternyata temen gue udah jadi orang luar biasa sekarang. Terus Ya. ada yang dia tuh pinter, jadi dia tuh nyobain ini apa setup gua, nyobain Android setup gua, terus dia bikin video baru mengatasnamakan bahwa oh ini setup gua kayak gitu. Jadi karya gua diakui oleh orang lain. Gua nggak tahu sih dia udah modal apa belum. Ada juga yang memang dia cuma bilang oh ini kalau mau tahu ya ini dari channel Wahyugo gitu. Tapi itu gua nggak gue take down sih, gue nggak report karena dia masih kasih Masih kredit ya. masih kredit. Kenapa nggak di video itu nggak lo taruhin logo lo? Logo ada sih dari YouTube-nya, watermarknya. Ya kalau di re-upload kan berarti kan dia download dulu, watermarknya kan hilang. Masalahnya orang nggak peduli men, kalau video saya. iya sih. Orang nggak peduli juga. Yang penting orang dapat oh ini kontennya bagus, temanya bagus. Iya, ambil. itu orang Indonesia semuanya simpel. Nggak ribet. Oh, gratis ya. Iya. Terus sekarang nggak berniat buat ngeprank? Gila sih, salah gua gila. Ganti channel buat ngeprank kita gitu hari ini. Males gua ngeprank.